Halo, selamat datang di channel Akbar An. Tonton sampai habis, setelah itu jangan lupa subscribe. Nah, di depan saya ini ada genset digital inverter yang compact, mereknya Crisbo. Maksimal wattnya adalah 2000 watt dengan tipe KRPI 20. Di bawahnya ini ada lagi KRPI 10, itu 1000 watt. Nah, ini 2000 watt. Walaupun nanti digunakannya nggak bisa, jangan direkomendasikan tidak lebih, harus dikurangi 20% ya. Jadi apalagi lebih jangan. Nah, ini 2000 watt, jadi rekomendasinya dipakainya sekitar 1600 saja supaya awet mesinnya gitu. Nah, ini sangat compact sekali, kecil. Kalau kita bandingin dengan aqua galon ya, kita coba ya. Nih. Tuh. Tingginya hampir sama. Kemudian lebarnya kita lihat hampir sama juga, ya kan? Oke, tuh. Compact, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sebesar aqua galon kira-kira ya, kurang lebih segitu. Cuman panjangnya aja yang beda. Kalau di dinding juga masih ringan sih. Ini beratnya mungkin sekitar, kalau berat kosongnya ini 20 kilo berat kosongnya, tapi udah diisi bensin dan diisi oli ya mungkin sekitar 23 kilo lah gitu. Oke, kita mulai. Pertama kali kalau menyalakan genset ini, pas pertama kali beli adalah kita isi oli dulu ya. Olinya ada di dalam ini, jadi ininya harus kita buka. Ini saya udah buka baut-bautnya. Nah, bautnya cuma 2. Terus setelah dibuka ditarik. Oke, bentar. Ini nariknya emang agak keras karena di sini ada karetnya dia di dalam untuk mengunci. Ya. Ini tampilan dalam dari Crisbo KRPI 20. Saringan udaranya ini kita bersihkan secara berkala ya, mungkin 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali tergantung pemakaian. Kemudian ini ada karburatornya dan ini businya. Nah, di sini tempat mengisi olinya. Jadi sebelumnya kita isi oli dulu. Ini diisi oli sebanyak 0,4 liter. Oke, tapi kalau teman-teman nggak punya literan, nggak punya pengukur literan, 0,4 liter sebanyak apa, jadi teman-teman isi aja, isi tapi jangan sampai tumpah ya. Jadi kalau misalnya diisi udah ngelihat genangan oli di derat-derat itu udah cukup segitu aja, jangan sampai tumpah keluar. Kalau tumpah keluar berarti udah lebih dari 0,4 liter, gitu aja cirinya. Nah, setelah isi oli, ini olinya kalau sesuai rekomendasi dari pabrik olinya 10-30. Kemudian setelah itu isi bensin. Kalau isi bensin gampang ya ngelihatnya, udah penuh atau belum. Tapi digital inverter ini dia ada fitur yang di merek lain nggak ada, yaitu indikator bensin. Biasanya indikator bensin itu adanya di genset-genset yang konvensional yang besar-besar itu ya, atau enggak yang kecil konvensional juga ada, tapi di digital inverter jarang sekali ada indikator bensinnya. Cuman di merek Crisbo ini ada indikator bensin. Nah, kemudian ada lagi fitur yang tidak dimiliki yang lain, yaitu fitur switch bensin. Biasanya kalau genset inverter switch bensinnya hanya ada di sini. Ini juga ada, di sini juga ada. Nah, cuman kalau Crisbo ditambahin lagi switch bensinnya di sini. Nah, itu fitur yang kedua ya. Yang ketiganya di sini ada indikator sudah berapa lama kita pakai genset ini. Ini di sini tertulis 1,5 jam. Ya, saya udah nyalakan 1,5 jam. Jadi sebelum video ini dibuat, saya udah nyalakan untuk manasin mesinnya ya. Nah, kemudian fitur berikutnya adalah cuk. Biasanya yang lain kan cuknya diputer nih, gabung sama on off, tapi ini cuknya sendiri
dan sistemnya ditarik. Chipnya ditarik, beda dengan yang lain. Kemudian kalau yang ini sama, ini on off mesin. Kemudian ini namanya smart throttle. Kalau di tempat yang lain beda-beda sih, ada yang eco mode, ada yang apa gitu. Jadi tapi penggunaannya sama, intinya sama, yaitu untuk menghemat bahan bakar. Jadi kalau misalnya pakai smart throttle di on kan, maka RPM-nya itu rendah. Misalnya cuma mau pakai 500 watt gitu, ini kan kapasitas 2000, cuma mau pakai 500 watt, ya udah pakai smart throttle aja. Jadi RPM-nya rendah, mesinnya suaranya lebih halus, bensinnya juga lebih irit gitu. Kemudian lampu-lampu indikator ini juga sama. Nah, ini ada port USB sama, ini ada ground, terus ada ini untuk paralel. Jadi misalnya butuh 4000 watt, tinggal beli aja dua kayak gini, habis itu di paralel. Nah, ini ada kabel konektornya, tinggal dicolok. Tapi di dalam box nggak disertakan sih, nggak disertakan dapat kabel, jadi harus beli lagi nih. Nah, ini adalah arus listriknya keluar dari sini. Ini intinya nih. Oke, kita coba nyalakan aja. Kalau pertama kali kita nyalakan ya, itu harus dikompa dulu. Kompa dulu artinya kita tarik dulu beberapa kali ya, 3 kali gitu. Supaya apa? Supaya olinya naik ke atas. Nah, setelah itu baru kita on kan. Kita tarik cuk. Kita tarik. Setelah nyala, cuknya dikembalikan ya. Suaranya agak kasar karena covernya belum ditutup ya. Kalau mematikan cukup dengan matiin aja engine yang ada di sini, kemudian tutup bensin. Ya, itu aja. Oke, segitu aja video dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.